Saatnya Anda bergabung dalam Ranah Publik. Ranah Publik, Suara Muslim Radio Network. Sampaikan opini Anda. Telepon 031 5624 555, WA 0855 3000 938. Live chat channel YouTube Suara Muslim TV. Dipersembahkan oleh suaramuslim.net. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mitra muslim. Alhamdulillah, Ranah Publik edisi Kamis 2 Desember atau 27 Rabiul Akhir 1443 Hijriah kembali menyapa Anda bersama saya Siti Aisyah di Suara Muslim Radio Network 93,8 FM Suara Muslim Surabaya, 89,9 FM Suara Muslim Lumajang, 88,7 Suara Muslim Tuban, dan juga di 96,2 Samara FM Tulungagung, 88,1 Angkasa 7 FM Temanggung, Jawa Tengah. Jangan lupa untuk senantiasa bersama Suara Muslim. Ketika Anda tidak bisa bersama Suara Muslim Radio Network, bisa melalui streaming suaramuslim.net/streaming. Ranah Publik. Ranah Publik. Mitra Muslim, upah minimum kabupaten kota UMK se-Jawa Timur tahun 2022 telah ditetapkan. Namun diperkirakan hanya 15-20% perusahaan di Jawa Timur yang mampu membayar karyawan dan besaran UMK tersebut. Bahkan disampaikan oleh Koordinator Bidang Pengupahan Apindo Jatim, Johnson Simanjutak, yang mengungkapkan pengusaha di Jatim mengaku kecewa dengan keputusan tersebut. Sementara itu, mitra muslim, Anda tentu juga tahu ya, di beberapa waktu yang terakhir, kota Surabaya khususnya puluhan ribu buruh dari seluruh Jawa Timur melakukan aksi unjuk rasa menuntut penetapan upah minimum kabupaten kota yang layak di Surabaya aksinya. Dan ya mitra muslim, oleh sebab itu pagi ini kami dalam Ranah Publik mengajak Anda untuk ngobrol tentang si malakama UMK. Nah, karena ngikutin tuntutan buruh, pengusahanya kena, ngikutin maunya pengusaha, buruhnya yang demo. Lah ini harus gimana? Kurang lebih seperti itu mitra muslim. Dan semoga dengan pembahasan ini bisa membuat kita bisa mengambil langkah yang lebih bijak untuk mengatasi dua-duanya. Harapannya ada win-win solution. Langsung saja saya ajak Anda ngobrol bersama pakar hukum bidang ketenagakerjaan. Beliau juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Dr. Asri Wijayanti SHMH. Assalamualaikum Bu Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Asri? Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat walafiat. Semoga Mbak Ais dan keluarga sehat semuanya ya. Amin. Mitra muslim juga sehat walafiat semuanya. Amin, Masya Allah. Semoga semuanya sehat dan semoga tidak ada macet ya Bu Asri. Untuk yang sedang perjalanan macet rezeki, naudzubillah, semoga enggak demikian. Baik, yang kan kita bicarakan tentang si malakama UMK ini, Bu Asri mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu berkaitan dengan penetapan ya UMK se-Jawa Timur di tahun 2022 yang memang ada peningkatan ya untuk terutama ring 1 sekitar Rp79.000 kalau tidak salah ya Bu Asri. 79 ya. Iya. Kemudian iya nah, Mbak. Silahkan Bu Asri. Iya, penetapan upah minimum provinsi sudah dibuat oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa tanggal 20 November ya. Itu sebesar 1.891.567,12. Sementara upah minimum kota barusan ya ditetapkan untuk Surabaya sebesar 4.375.479,19 rupiah. Ini memang ada kenaikan, tetapi angka ini bagaimana implementasinya nanti? Ada diskursus antara angka-angka ini apabila saya dari akademisi melihat dari sisi aturan, karena aturan kita kan
Undang-Undang 13 2003 sudah diubah dengan Undang-Undang 11 2020, kemudian implementasinya ada PP 36 nomor 20 tahun 2021. Kemudian digugat MK, sudah ada putusan MK juga. Nah, itu menarik sekali sehingga kita akademisi memakai hukum yang mana. Itu suatu dilema. Yeah. Jadi ada terpaut angka-angka yang besar ya. Belum lagi kalau kita menerapkan prediksi-prediksi bagaimana dengan UMK, itu kan juga dilema juga ya. Memang faktanya bukan hanya di Jawa Timur, bukan hanya di Surabaya, upah itu di Indonesia itu beragam. Kita nggak bisa memaksakan semuanya harus upah minimum, karena pekerja formal itu nggak sampai 40% dari pekerja informal. Sementara pekerja informal jauh dari upah minimum, apalagi di daerah-daerah. Yeah. Nah, begitu Mbak Ais mungkin kalimat pembukanya ya. Baik. Cuma memang seringkali yang kita temui, yang terjadi ini sepertinya tema kita mewakili kondisi dari tahun ke tahun ya, Bu Asri. Iya, betul. Betul memang. Di mana seperti tarik itu. ulur ya antara pengusaha dan buruh. Yang tentunya ini juga berkaitan dengan ekonomi di Indonesia sendiri ya, apalagi di tengah pandemi. Bagaimana tanggapannya Bu Asri? Iya, betul memang. Memang upah dan outsourcing itu merupakan dua tema yang selalu menjadi menarik perhatian masyarakat ya. Karena itu konflik sosial menurut saya. Yeah. Konflik sosial yang tercipta dari adanya aturan yang kabur gitu ya. Nah, memang sebelumnya upah minimum ini apa? Jaring pengaman. Kalau dulu sebelum ada upah minimum kota, itu hanya ada satu upah minimum seluruh Indonesia. Gitu. Nah, kemudian ada perkembangan otonomi daerah, ada upah minimum provinsi, upah minimum kota. Nah, disinilah parameter-parameter yang kita pakai untuk upah minimum itu beragam. Yeah. Ya, ada 60 komponen untuk menentukan kelayakan itu. Nah, untuk menentukan kelayakan itu pun masih dilema juga. Apakah ini betul-betul kelayakan menurut kita? Nah, itu. Jadi parameter itu beragam sekali. Sehingga kemudian kalau kita melihat kemampuan dari pengusaha itu juga beragam. Kalau kita melihat perusahaan formal ya, perusahaan PMA, PMDN yang sudah bagus, yang sudah multinasional, mereka pembicaraan sudah tidak di angka minimum ya, upah minimum, tapi bagaimana dia memberikan lebih dari upah minimum dan struktur skala upah itu yang kuat. Yeah. Tetapi permasalahannya perusahaan-perusahaan Indonesia itu sebagian besar itu adalah gurun, kategorinya menengah ke bawah, dan sepertinya banyak ya besar-besar ya, tapi begitu kita masuk kepada akuntingnya itu ternyata mereka itu kerugian. Jadi angka-angkanya ini keuntungannya kecil sekali sehingga tidak memungkinkan. Kalau dari sisi pengusaha itu kan, pengusaha yang ideal itu dalam 1 bulan dia harus menyiapkan cash flow 10 kali upah pekerjanya. Kalau ada cash flow itu berarti perusahaan itu kuat. Gitu. Tapi faktanya enggak. Ya, faktanya itu enggak. Jadi apalagi pandemi kemarin ya, sampai sekarang kan masih dirasakan. Bahkan pekerja pun itu akhirnya ya sudah gimana lagi, memang perusahaan nggak punya apa-apa. Kalau kita melihat ke mall-mall itu kan pekerjanya itu ya sudah nerimo ing pandum kan begitu ya. Jangankan UMK, 80%, 70%, 50% diterima. Sudah, enggak 50% Mbak, bahkan 25% atau bahkan tidak menerima upah. Jadi dia hanya berdasarkan based on call. Ya, jadi menunggu istilahnya menjadi wanita panggilan itu selalu didambakan. Kalau dulu kan wanita panggilan itu istilah untuk PSK ya. Tapi di masa pandemi wanita panggilan itu mereka dambakan istilah itu. Maaf ya, ini bukan konotasi negatif. Tapi wanita panggilan ini adalah panggilan handphone dari atasannya untuk besok kamu bekerja ya. Nah itu, hingga di sana dia mendapatkan 1 hari itu upah. Nah itu didambakan sekali. Karena ya fakta memang nggak ada yang keluar kan. Nah itu ya. Jadi itu juga imbasnya masih tetap kita rasakan. Kemudian bagaimana untuk kembali normal itu kan nggak bisa langsung malik gitu ya. Ya kan nggak bisa malik. Nah ini menjadi tekanan berat buat pemerintah. Bagaimana mengakomodir antara dua kepentingan yang berbeda ini. Kepentingan pekerja di satu sisi selalu minta kesejahteraan naik, selalu minta kelayakan, selalu minta upah itu cukup untuk saya dan keluarga saya.
Kenapa saya dan keluarga saya? Karena upah itu dirumuskan dalam Undang-Undang 13 Undang-Undang 13 tahun 2003 itu sebagai upah cukup layak untuk dia dan keluarganya. Tetapi faktanya perlindungan upah itu kan macam-macam. Sehingga upah minimum itu bagian dari perlindungan upah. Perlindungan upah minimum ini layak bagi pekerja lajang. Nah, ini sudah parameternya sudah turun kan dari pekerja dan keluarganya, kemudian turun menjadi pekerja lajang saja. Kemudian pekerja lajang ini juga turun lagi. Gimana turunnya? Parameter yang dipakai ini tarik-menarik antara pekerja dan pengusaha. Begitu, Mbak Ais. Ya. Sangat saya dengarkan penjelasan Bu Asri, jujur miris ya Mitra Muslim. Karena kita berempati dengan saudara-saudara kita yang memang yang namanya buruh ya, bisa dikatakan dengan istilah itu karena mengatasnamakan itu juga. Saya rasa di negara kita ini, Bu Asri, harapan setiap manusianya adalah hidup sejahtera gitu ya. Mendapatkan pekerjaan, disediakan lapangan pekerjaan oleh negara ini yang tentunya karena memang memberikan juga kepada negara ini dalam artian gak gratis kan hidup di Indonesia ya. Ada pajaknya, ada beberapa hukum yang memang harus dilakukan sesuai dengan hak dan kewajiban warga negara begitu. Tapi di sisi lain setelah disampaikan faktanya, memang berarti benar hanya 15-20% perusahaan di Jawa Timur karena tadi mayoritas disampaikan oleh Bu Asri datanya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia di mana para buruh ini kemudian demo itu adalah perusahaan-perusahaan yang gurem gitu ya Bu Asri. Iya betul sekali itu perusahaan kecil ya. Akhirnya membutuhkan mohon maaf Bu Asri, formulasi apa kemudian yang harusnya ditempuh oleh pemerintah menengahi antara buruh dan pengusahanya. Iya, betul sekali ya Mbak. Jadi ini kita harus nggak bisa ya kita berpikir mengutamakan pekerja saja atau mengutamakan pengusaha saja nggak bisa. Kita harus melihat betul-betul fakta yang ada di Indonesia itu 80% pengusaha yang parameter pengusaha itu kan juga masih dilema Mbak. Yeah. Pengusaha ini siapa parameternya? Kalau kita masukkan dalam Undang-Undang 13 2030, pengusaha itu adalah orang yang melakukan usaha. Dia bisa memiliki atau mengurus usahanya, perusahaannya. Nah, berusaha artinya. Padahal kan pengusaha ini tidak hanya pengusaha yang mempekerjakan orang lain. Iya kan? Karena ada parameter lagi, pemberi kerja. Pemberi kerja ini adalah bagian lebih besar dari pengusaha. Kalau kita berbicara himpunan bagian ya, himpunan groundnya itu adalah pemberi kerja yang dulu disebut sebagai majikan. Nah, kemudian diganti 13/2003 diganti istilah majikan itu diganti dengan istilah pengusaha. Artinya disempitkan hanya orang yang mempekerjakan orang yang berusaha. Artinya dokter yang mempekerjakan perawat bukan pengusaha Mbak, notaris bukan pengusaha, atau rumah tangga yang ada asisten rumah tangganya, ibu rumah tangga bukan pengusaha. Parameter-parameter bukan pengusaha ini semakin banyak, gitu loh. Petani tidak masuk di dalamnya. Padahal zaman Pak Karno dulu petani masuk Mbak, sekarang nggak bisa dimasukkan. Jadi tarik-menarik itu dilema antara diskursus pengertian ya, definisi, pengertian dan definisi dari Undang-Undang 13 2003. Siapa tenaga kerja, siapa pekerja, atau buruh, atau siapa pengusaha, ini dilema. Sehingga banyak sekali. Pegawai pemerintah juga begitu, petugas itu juga bingung loh Mbak. Ini kira-kira masuk kewenangan kita nggak Bu Asri ya? Kalau orang nuntut upah minimum ini, dia itu pengusaha kecil, dia ini. Nah, akhirnya turun Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja di mana ada pengecualian upah minimum ini kecuali untuk perusahaan kecil dan mikro. Nah, parameter kecil dan mikro ini di mana? Mikro dan kecil ini parameternya adalah menggunakan alat tradisional dan atau SDM sumber daya net tradisional atau apa ya satunya ya? Mekanismenya. Nah, tapi kita terbentur juga karena istilah mikro dan kecil ini ada undang-undangnya, ada aturannya. Di mana di sana diatur kalau kecil itu modalnya 50 juta atau kurang. Nah, dilema lagi belum lagi kalau kita menemui izin usahanya itu kecil, padahal bentuk usahanya itu sudah besar. Padahal kalau ini kita kaitkan
Iya, dia besar, tapi secara bukti formalnya dia itu termasuk usaha kecil. Betul-betul izinnya itu usaha kecil. Artinya kalau ini nanti parameternya ini nanti mentok kan sampai ujungnya itu kan pengadilan ya. Berarti kan ke pengadilan hubungan industrial. Otomatis kan melihat bukti formal yang dilihat, bukan fakta, bukan material. Kenapa hakim memeriksa berdasarkan bukti formal? Terbentur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Hukum acara yang digunakan di dalam PHI adalah hukum acara perdata. Hukum acara perdata melihat alat bukti pertama adalah akta atau surat. Jadi ini blunder ini istilahnya gitu ya. Dengan kata lain, regulasi kita menyebabkan dilema gitu kan Bu Asri? Betul sekali. Jadi nggak bisa. Ini kita tetapkan ya. Udah UMK kita Surabaya 4 juta. Merem misalnya begitu ya. Siapapun yang bukan usaha kecil kalau upahnya kurang dari 4 juta adalah pelanggaran, kan begitu ya. Berarti kalau pelanggaran otomatis bagaimana hukumannya? Semua kena sanksi dong. Kategori melakukan perbuatan pidana kejahatan. Ada sanksi pidananya. Kan gitu, ancamannya ada kan. Nah, ini juga dilema juga. Siapa kemudian yang ditarik untuk masuk penjara? Nah, ini kan kita harus melihat. Dia perorangan ataukah dia badan hukum? Ketika dia badan hukum, kita harus melihat akta pendiriannya. Siapakah yang ditentukan untuk mewakili perusahaan itu? Ini beda Mbak Ais dengan fakta yang ada. Fakta yang ada, orang yang disebutkan di dalam akta bukan orang yang sama memberikan perintah kepada pekerja di faktanya. Sehingga pekerja tidak mengenal orang yang ada di akta itu. Banyak kasus seperti itu. Betul sekali. Sehingga pekerja itu mengajukan gugatan yang error in persona, salah orang, ya tidak diterima. Fakta begitu. Karena memang tidak ada. Ini akal-akalan atau seperti apa Bu Asri yang seperti ini? Bukan akal-akalan Mbak. Tapi memang regulasi kita ya. Regulasi kita yang membuat itu. Iya. Kan di dalam teori begini. Selama tidak diwajibkan berarti boleh. Kan begitu. Iya kan? Selama tidak diwajibkan artinya boleh. Kemudian selama ada perintah, larangan harus diimbangi dengan sanksi. Pertanyaannya, bagaimana ada larangan tetapi tidak ada sanksinya? Maka petugas tidak akan bisa menghukum atas dasar asas legalitas. Nah itu. Jadi memang tidak ada kewajiban. Pengusaha itu harus menunjukkan akte pendirian kepada pekerja ya. Nah ini nggak ada, aturan itu nggak ada, belum ada. Ini hanya dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan besar, multinasional. Kenapa multinasional seperti itu? Karena dia tunduk pada aturan atasnya. Aturan di negara lain mewajibkan begitu, di sini enggak. Jadi artinya kalau pengusaha, loh kok enggak ditunjuk? Loh kan enggak ada kewajiban. Ini bikin masalah aja nanti mereka tahu. Ya ini kita sembunyikan. Ada yang begitu. Ini hasil penelitian saya begitu. Pengusaha menyatakan memang betul-betul saya sembunyikan ini. Gitu. Bu Asri, saya nanti dilarang kok. Ini benar-benar akhirnya menampakkan keruwetan yang ada di negara kita untuk masalah ini ya Mitra Muslim. Benturan aturan itu yang di mana ya, sehingga puncaknya itu memang tergantung pada hakim yang memeriksa Mbak. Hakim menggunakan alat bukti mana yang dia percaya, alibi mana yang dipercaya. Sehingga kan ketika alibi hakim itu lebih ke formal dan itu menunjuk pada pengusaha, artinya kan pekerja kalah ya. Nah, begitu pekerja kalah, yang muncul di media sosial apa? Hakim disuap. Kan itu ya. Jadi sebenarnya enggak. Kalau saya melihat pertimbangan hakimnya ini bagaimana? Karena memang regulasinya ya, berarti Bu Asri. Pertama regulasi, yang kedua ini kemampuan pekerja. Ya, kemampuan pekerja untuk mengaspirasikan, untuk memperjuangkan kepentingannya. Ya, contohnya begini. Apakah serikat pekerja mempunyai kewenangan untuk mewakili pekerja? Prinsip iya. Tetapi kan kita harus tahu aturannya bagaimana. Serikat pekerja yang apa, pekerja yang apa. Nah, ini harus ada hubungan. Jadi hubungan antara serikat pekerja dengan pekerja ini harus ada keanggotaan. Pekerja ini harus jadi anggotanya kan dia akhirnya pengurusnya bisa mewakili anggotanya kan begitu ya. Fakta yang ada nggak seperti itu Mbak? Fakta yang ada, pekerja ini mewakilkan kepada serikat pekerja lain yang dia bukan anggotanya hanya berdasarkan surat kuasa. Nah, karena apa Bu alasannya biasanya yang terjadi? Apakah bisa? Ya, kalau nggak bisa gitu, iya.
Biasanya karena apa? Karena memang di lingkungan pekerja itu tidak ada serikat yang memang benar-benar kuat, sehingga akhirnya larinya ke serikat yang selama ini mungkin diangkat oleh media akhirnya besar gitu ya? Betul, iya. Jadi satu penyebabnya, di perusahaan itu tidak ada atau belum ada serikat pekerja. Kedua, mungkin pengurus itu masuk pada orang-orang ini gerilya. Siapa yang mau saya bantu dengan imbalan gini ya, katanya seperti itu rupiah. Nah, itu ya. Nah, dari sini kita harus melihat apakah kedudukan surat kuasa itu bagaimana. Kalau surat kuasa itu mengatasnamakan pengurus serikat pekerja, maka harus tunduk dong dengan Undang-Undang 21/2000. Jadi harus ada hubungan antara anggota dengan pengurusnya. Selama tidak ada keanggotaan, nggak bisa dia mewakili. Baik. Tetapi bagaimana kalau mewakili di Disnaker? Kalau saya katakan lebih baik surat kuasa biasa aja, jangan menunjuk serikat pekerja, orang per orang. Itu lebih baik, lebih diakui. Cuma memang jalannya jauh lebih berat tentunya ya, kalau per orang. Kalau per orang iya, itu kan memang pembiayaan ya, tergantung orang itu mau istilahnya mau demi bagimu negeri atau enggak. Artinya bisa dia bersedia dibayar 3M atau enggak. Maksud saya 3M itu adalah makasih. Bu Asri, kita lanjutkan di sesi berikutnya ya Bu. Kita harus jeda dulu. Dan kita juga ajak Mitra Muslim. Masya Allah ya, ternyata luar biasa Mitra Muslim. Saya salah sebut. Seharusnya saya sebutnya subhanallah, karena terlalu rumit sekali ternyata kalau dibedah satu persatu. Masalah regulasinya juga di sisi lain berarti para buruh yang ada di Indonesia ini dari sisi hukum belum mendapatkan keteradilan yang cukup gitu ya Bu ya, berarti? Kalau saya melihat iya Mbak. Baik. Nanti seolah-olah cukup, tapi begitu dibenturkan dengan aturan lain enggak. Akhirnya banyak kalahnya gitu ya. Dan kemudian banyak yang kemudian mengatakan, wah suap ini suap. Belum tentu karena regulasinya ternyata demikian. Nanti kita bahas selanjutnya Bu di sesi berikutnya. Dan Mitra Muslim, Anda bisa gabung beropini 0315624555 untuk telepon, WA 0855 300938. Anda sedang bersama Ranah Publik. Ranah Publik. Sampaikan opini Anda. Telepon 031 5624 555. WA 0855 300938. Live chat channel YouTube Suara Muslim TV. Dipersembahkan oleh suaramuslim.net. Ranah Publik segera kembali. Saatnya menyimak Kilas Warta. Kilas Warta. Suara Muslim Radio Network. Mitra Muslim, kita awali Kilas Warta dari Suara Muslim Lumajang. Resmi ditetapkan Gubernur UMK Lumajang 2022 naik Rp18.000. Bersama Kiki Rizkyani untuk Warta selengkapnya. Mitra Muslim, upah minimum kabupaten atau UMK Lumajang 2022 tahun depan naik menjadi Rp2.607.000, tapi kenaikan itu hanya sekitar Rp18.000 atau 1,09%. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Kabupaten Lumajang, Sri Sumarliani mengakui kenaikan UMK sebesar Rp18.000 terlalu minim karena setahun ini para buruh mengikhlaskan UMK tidak berubah karena pandemi COVID-19. Sri mengusulkan di tengah kenaikan UMK yang dinilai rendah, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lumajang lebih tegas menginstruksikan semua perusahaan menyusun standar skala upah untuk digunakan menggaji para pekerja atau buruh dengan masa kerja di atas 1 tahun, sehingga besaran upah tidak bergantung pada upah minimum provinsi atau kabupaten. Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lumajang, Abdul Majid mengatakan, dalam pemulihan ekonomi setelah tahun ini ada COVID-19, kenaikan harus bertahap, tidak bisa langsung naik banyak. Saya Kiki Rizkyani, Suara Muslim Lumajang, kembali ke Suara Muslim. Ranah Publik. Ranah Publik. Pagi ini masih bicara tentang Simalakama UMK Mitra Muslim bersama dengan Ibu Dr. Asri Wijayanti SHMH. Beliau pakar hukum bidang ketenagakerjaan juga Desan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Ya, Bu Asri, kita lanjutkan obrolan di pagi ini. Ada mitra muslim beberapa yang berkomentar, tapi sebelum ke sana, boleh disampaikan kepada kami semua, Bu, berkaitan dengan regulasi yang ada di negara kita ini harusnya apa saja yang perlu diperbaiki sehingga tidak menimbulkan dilema seperti yang disampaikan Bu Asri di awal. Ya, terima kasih. Regulasi yang harus diperbaiki ya, pertama itu kewajiban pengusaha untuk melaporkan status hubungan hukum karyawannya, hukum pekerjanya, status hubungan hukumnya. Ini penting sekali. Dia mendasarkan pada hubungan kerja atau bukan hubungan kerja. Jadi di samping hubungan kerja itu banyak, Mbak. Ada hubungan kemitraan, ada hubungan keagenan, ada hubungan perkongsian, kemudian seperti pekerja rumahan. Jadi itu belum ada kewajiban dari pemerintah. Itu pokok akar masalahnya di sana sebenarnya. Jadi pertama dulu, pekerja ini bekerja atas dasar hubungan hukum apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau pengusaha itu merupakan suatu badan hukum, ada kewajiban pengusaha untuk mendeklar, memberitahukan, mengumumkan akta pendirian itu kepada pekerjanya. Kenapa? Karena ini menyangkut siapa yang bertanggung jawab pengusahanya atas kelangsungan usaha itu. Kan ini banyak kasus error in persona tadi, karena dia nggak tahu, nggak mengenal. Sebenarnya saya ini bekerja pada siapa, itu nggak kenal. Jadi sehari-hari dia diperintahkan oleh si A, sehingga dia menggugat si A, ternyata ketika kita teliti, oh bukan si A ini, di dalam ini bukan A, gitu. B, nah itu kewajiban itu. Kemudian apalagi ya, ini bukan menugaskan pada Departemen Ketenagakerjaan ya, tapi perizinan. Nah, ketika kita berbicara perizinan, itu tidak hanya satu departemen, Mbak. Banyak departemen. Jadi misalnya ya, kalau di bidang pertanian, di bidang industri, kan Departemen Perindustrian, ya kan, yang mengeluarkan izin. Karena ini terbentur pada teori hukum administrasi. Siapa yang mengeluarkan izin, dialah yang berhak untuk mencabut izin itu, bukan lembaga lainnya. Jadi pihak atau departemen atau lembaga yang mengeluarkan izin ini secara berkala melakukan evaluasi terhadap izin yang telah dikeluarkan. Izin itu berlaku sampai berapa tahun? Atau mungkin ada klausula. Seandainya izin ini misalnya berlaku sampai 10 tahun ya. Tetapi di tengah-tengah perusahaan ini betul-betul pesat sekali. Ini dilema ketika kita menentukan apakah dia merupakan perusahaan kecil atau enggak. Itu kan, usaha kecil atau enggak ini. Kita melihat izinnya usaha kecil, tapi usaha itu sudah besar. Nah, ini ada kebijakan atau aturan dari departemen itu untuk mengevaluasi sehingga tepat. Izin itu diberikan kepada yang tepat. Skala kecil ya skala kecil, menengah, besar. Sehingga untuk pengecualian upah minimum itu tadi, itu kan tepat sasaran begitu, Mbak. Oke, baik. Ini ada beberapa komentar yang saya rasa cukup beragam ya, apalagi dalam kondisi pandemi, banyak pemikiran yang mungkin berubah begitu ya dari masyarakat. Yang pertama, ada yang menyampaikan, saya dukung para buruh untuk demo besar-besaran biar para investor itu pada hengkang, terus nggak mengotori langit, air, tanah Indonesia, biar Indonesia asri lagi. Jadi kita kembali ke zaman batu katanya, cari makan dengan cara berburu di hutan dan lainnya. Ini kayaknya sedikit putus asa ya. Ya betul itu. Kemudian juga ada yang menyampaikan jangan selalu demo menuntut upah. Pikir panjang bagaimana kalau perusahaan pada tutup. Jadi pengangguran, tidak punya uang, di mana cari nafkah untuk keluarga. Begitu kata komentar yang lain. Kemudian juga ada yang mengatakan, wah ini yang pada komentar buzzer semua. Buzzernya siapa? Kemudian juga ada yang menyampaikan jangan pada egois, harus saling mengerti dari pihak buruhnya sama pihak pengusahanya. Apalagi kondisi lagi gini ekonominya katanya. Silakan Ibu bisa ditanggapi beragamnya komentar netizen ini karena apa dan bagaimana gitu.
Iya, begini ya Mbak ya, memang beragam sekali ya, mulai dari pesimis ya, pesimis sudah kalau gitu kita kembali pada zaman batu ya, janganlah gitu ya. Nggak bisa juga. Iya, nggak bisa juga lah. Tuntutan revolusi 4.0, society 5.0 ini nggak berimbang loh. Di Surabaya aja nggak berimbang loh. Iya kan? Apakah internetnya ini connect atau enggak? Kemudian apakah satu orang satu rumah tangga, nah ini berbeda juga ya. Parameter rumah tangga ini berbeda dengan keluarga, berbeda Mbak. Dari parameter BPS dengan aturan itu nggak sama nanti. Nah ini juga ruwet juga ini. Nah ya kemudian yang tadi itu kalau begitu jangan egois ya. Kalau menurut saya ya jangan egois lah. Kita melihat kondisi ya sekarang ya. Kita lebih pada kondisi fakta. Kondisi fakta itu berarti kita dituntut pada kejujuran. Kejujuran pekerja dan kejujuran pengusaha. Ini sulit sekali Mbak. Tapi seandainya dimulai dari kejujuran pengusaha, nggak ada masalah Mbak. Kenapa demikian? Saya mengambil ini ya, perbandingan ya, analogi dari sistem syariah. Di sana dikenal adanya urf. Urf itu upah. Ya. Islam, syariat Islam itu tidak melihat berdasarkan adil, bukan adil yang dituntut. Di atasnya itu masih ada, Mbak. Di atasnya adil itu manfaat, ihsan. Nah, jadi ketika kita sudah berbicara mengenai adil itu equal. Jadi apa yang seharusnya? Kalau UMK Surabaya itu UMK sudah ditetapkan 4.375.479,19, maka adil bagi pekerja, adil bagi pengusaha. Jika pengusaha memberikan sejumlah itu persis, tidak tambah 0,1. Ada 19-nya juga. Iya, ya. Jadi persis itu adil. Ketika pengusaha memberikan kurang dari itu dia tidak adil. Berbeda dengan Islam. Kalau Islam mengatakan ya, itu ihsan. Seandainya pengusaha itu nggak mampu memberikan ini dan betul-betul nggak mampu, jujur nggak mampu, maka pekerja ini dituntut keikhlasannya untuk memberikan manfaat. Oke lah, saya mau tidak diberikan sebesar itu karena saya ikhlas. Ini kan banyak ya, contohnya di Kesultanan Jogja itu kan nggak sampai upah minimum. Di Mataram itu juga tidak sampai upah minimum. Di Medan, di Danau Toba itu juga nggak begitu Mbak. Jadi apalagi tersebar di seluruh Indonesia itu banyak yang seperti itu. Ada komentar banyak yang ingin masuk ini Bu Asri, kita sapa dulu dari Prigen Pak Widodo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak, boleh lebih singkat opininya karena keterbatasan waktu, silakan. Oh iya, itu opini saya itu kan tuntutan masalah gaji itu kalau masalah buruh itu ya. Iya. Kalau pendapat saya itu atau sudah saya praktekkan sendiri, daripada nuntut itu mending itu membuka lapangan kerja sampingan dari perusahaan tersebut. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemikiran yang maju ini ya. Bijak itu Pak. Iya. Turut membuka lapangan pekerjaan. Cuma memang faktanya nggak semudah itu untuk membuka lapangan pekerjaan ya, Bu Asri. Silakan ditanggapi. Iya, turut membuka lapangan pekerjaan. Betul Bapak. Itu merupakan suatu cita-cita kita bersama ya. Gimana istilahnya kita memaksimalkan sesuatu yang kita miliki. Minim tapi manfaatnya banyak. Kayak gitu. Nah, bagaimana upayanya? Upayanya begini Bapak. Pemerintah sudah istilahnya gencar ya, berbagai upaya itu saya tidak berpihak pada pemerintah ya, tapi saya melihat titik positif dari pemerintah. Tadi kan saya melihat titik negatif dari pemerintah ya. Sekarang saya juga melihat ada titik positif dari pemerintah. Pemerintah itu banyak program-program yang dilaksanakan, misalnya peningkatan UMKM, perguruan tinggi itu diajak kerjasama dengan pemerintah daerah. Kerjaanmu apa? Programmu apa? Gimana sih di sekitarmu kamu tanggap pada masyarakatmu? Gimana caranya? Kalau di sana itu, kalau di UM Surabaya kan dekat dengan Kenjeran ya, otomatis potensi SDA ikan sana, ya kan, laut kan. Gimana caranya mengoptimalkan usaha ikan ini? Bisa produksi ikannya, bisa produksi tanah pasirnya, atau bagaimana? Atau mungkin area wisatanya bagaimana? Nah, sadar wisata.
Itu kan program-program yang begitu. Dengan Sadar Wisata ini kawasan ini di betul-betul diatur. Gitu. Kalau misalnya di perusahaan, sadar di perusahaan itu apa ya? Potensi yang bisa kita lakukan itu apa ya? Gitu. Ada macam-macam, Bapak. Jadi kalau misalnya ada juga di sadar kampung, itu kan juga begitu ya. Tanggap COVID. Ya. Kemudian ketahanan pangan. Masing-masing ibu rumah tangga menanam tanaman, menanam sayur di area yang sempit sekali di Surabaya. Saya pun menurut itu, Mbak. Jadi rumah saya juga ada tanamannya. Nah itu. Jadi kenapa? Saya bisa makan daun pepaya, saya tidak usah beli. Nah itu kan juga istilahnya gimana kita mengoptimalkan apa yang kita punya, bersyukur atas apa yang kita miliki. Jadi kalau kita pentingkan ego ya tetap aja lah ego untuk menetapkan ini, mau nggak mau 4 juta, kalau nggak mau ya sudah saya laporkan ke Disnaker, pengusaha ini sudah melakukan pelanggaran upah minimum. Apa ya begitu? Ya kan nggak bisa. Banyak loh sekarang kalau misalnya di tempat pendidikan ya, banyak orang tua itu yang sengaja rela tidak menyekolahkan melanjutkan anaknya. Kenapa? Dia di PHK. Ya Allah. Bagaimana dia mendapatkan uang untuk bayar uang sekolahnya? Nah ini kan juga kalau seperti itu imbasnya bagaimana? Suatu tempat pendidikan itu otomatis income-nya berkurang. Kalau income-nya berkurang berarti apa? Ada penyusutan di sana sini. Kan seperti itu. Kemudian akhirnya penyusutan apa? Kesejahteraan pekerjanya juga kemungkinan disusut. Apakah kita juga akan menolak? Nggak mungkin. Dan jangka panjangnya generasi kita juga akan merasakan kemerosotan masalah pendidikan kan? Betul. Jadi banyak problema. Ya, di satu sisi tadi saya belum selesai ya, dari sisi syariah. Kondisional ini apa? Yang artinya ihsan itu apa? Ketika pengusaha itu betul-betul mempunyai uang lebih, maka berikan lebih kepada pekerjanya. Berikan lebih pada pekerjanya ini diwujudkan apa? Adil jika pengusaha itu memberikan 4.300.000, tetapi apa salahnya saya memberikan 5 juta? Masya Allah. Ini namanya X. Nah, ini berusaha diterapkan di pemerintah, berusaha menerapkan itu, Mbak. Dalam wujud apa? Struktur dan skala upah. Tetapi ketika saya lihat lagi ya, struktur dan skala upah ini kayaknya bagus ya. Kayaknya mirip penerapan syariah Islam. Tapi ketika saya lihat kewajiban struktur skala upah ini bagaimana? Dari pertama, konsep hitung-hitungan struktur dan skala upah itu harus diberikan kepada Dinas Tenaga Kerja. Kemudian kata-kata diberikan ini dirubah. Ditunjukkan kepada pejabat dan dikembalikan kepada pengusaha. Artinya aturannya setengah hati ya. Nah itulah Mbak. Jadi ketika kita betul-betul lihat jerenteknya itu ya nggak salah lah. Kalau misalnya ada demo itu tidak mempunyai bukti ya kan nggak diwajibkan untuk memberikan, hanya dilihatkan begini ya. Kalau orangnya itu apal, tingkat hafalannya itu bagus ya. Sampai ini tadi struktur skala upahnya ini untuk kelompok, padahal kelompoknya itu ada misalnya 20 tingkatan, 20 parameter. Apakah seseorang tuh hafal dengan hanya melihat saja? Enggak pasti. Nah, itu kalau dilihat saja ya nggak akan. Itu, Mbak, gitu. Baik. Masya Allah, banyak banget hal yang terbuka ya pagi ini. Terima kasih banyak Bu Asri atas informasi, wawasan dan juga ilmu yang sudah dibagikan. Semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi ya Bu. Insya Allah, Mbak. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Dan juga semoga pandemi ini segera berakhir, ekonomi kita membaik, dan ketemu regulasi yang tidak membuat dilema, tidak tumpang tindih maupun kontraproduktif ya antara satu sama lainnya. Dan semoga kesejahteraan masyarakat Indonesia semakin meningkat ya Bu. Amin. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih. Barakallah ilmunya. Salam untuk semua keluarga besar UM Surabaya, terutama Fakultas Hukumnya. Juga mahasiswanya Bu. Amin ya. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian Mitra Muslim perbincangan kita bersama dengan Ibu Dr. Asri Wijayanti SHMH, pakar hukum bidang ketenagakerjaan, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Semoga memberikan tambahan wawasan untuk kita yang membuat kita harapannya bisa lebih bijak menghadapi segala sesuatunya. Dan tadi ya, Mitra Muslim bisa jujur satu sama lainnya, tidak menyembunyikan
hal-hal yang membuat orang lain rugi atau membuat kita zalim kepada satu sama lain. Naudzubillah. Akhirnya mitra siaring bertugas, produser Muhammad Nasir, gatekeeper Elsa Khairunisa, saya Siti Aisyah di Suara Muslim Surabaya, bersama Kiki Rizkyani di Suara Muslim Lumajang, kemudian Mahfud Manaf Suara Muslim Tuban, pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Dan mitra muslim, kami mengajak Anda untuk senantiasa peduli kepada media dakwah ini. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda yang telah bergabung dalam program Peduli Media Dakwah. Dukungan Anda sangat berarti dan kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehingga eksistensi syiar dakwah Suara Muslim tetap terus mengudara. Semoga menjadi catatan amal kebajikan Anda dan keluarga kelak di akhirat. Jazakallahu khairan jaza. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda telah mengikuti Ranah Publik. Ranah Publik, Suara Muslim Radio Network. Dipersembahkan oleh suaramuslim.net. Sampai jumpa di Ranah Publik berikutnya.